rekan penambang dan penasaran. Hari ini saya mau membahas dua hal. Nomor satu, modus penipuan penjualan emas yang lagi beredar di Indonesia, dan yang kedua, metode untuk mengecek keaslian emasnya supaya kita tidak kena masalah. Ya, emas mawar atau rose gold itu biasanya emas yang bentuknya bukan batangan tapi bulat, warnanya agak kilat terang kuningnya, dan nggak ada emas sama sekali. Itu kuningan plus tembaga, plus ada sisanya logam apa lagi, tapi itu bukan emas. Ya, ada beberapa orang asing, ada pribumi yang mainan itu, yang coba jual hal itu. Mereka nggak mengerti sendiri mengenai emas, dan mereka menawarkan sesuatu yang tidak benar. Jadi jangan kena emas mawar atau rose gold. Modus penipuan emas yang paling sering terjadi di sini itu emas Soekarno namanya. Jadi mereka mengaku bahwa dulu Soeharto menyimpan dan menyembunyikan emas yang hanya boleh dipakai oleh orang yang berniat baik kepada negara Indonesia. Dan ya, dengan ucapan seperti itu mereka memuji calon pembeli karena ya dia merasa oke, sudah berkualifikasi untuk menerima emas seperti itu. Sangat wajar. Emas Soekarno itu ada puluhan ton di Jawa. Saya sudah lihat sendiri, itu hanya kuningan saja, nggak ada unsur emas sama sekali. Tapi ya banyak orang yang kan tidak tahu mengenai emas, tidak tahu mengenai warna dan segalanya juga, jadi mereka tetap bisa ditipu dengan modus seperti itu. Itu sering terjadi, sayangnya, tapi sering terjadi. Ya, kalau ada cerita dan istilah emas Soekarno, langsung mundur, nggak usah dilanjutkan, itu hanya hoax saja. Yep, stay away. Yang kedua itu emas leluhur. Jadi dia mengaku bahwa dulu dari keluarga dia, mereka simpan emasnya, nenek moyangnya dia di gunung atau lokasi yang sangat jauh dan terpencil, dan untuk jalan ke sana dia butuh uang untuk ambil emasnya. Ya, terus dia biasanya kasih banyak cerita. Ada gua di sana, terus kalau orang masuk ke sana dan tidak ada izin dari keluarga itu nanti kena penyakit atau kena hantu atau apa, ya cerita nonsens seperti itu. Yang goib-goib, jadi mereka campur realitas dengan fantasi. Bahkan mereka bilang emasnya kalau diambil tanpa izin bisa kembali ke lokasi gua itu, terus pencurinya menjadi sakit atau meninggal atau ya hal-hal seperti itu, nonsens saja. Kalau ada cerita seperti dia, sekali lagi langsung mundur aja, jangan buang waktu. Ya. Yang lucu itu cerita emas Atlantis. Jadi ada teman saya yang ditawarin kuantitas emas yang lumayan besar. Terus saya dipanggil untuk verifikasi keaslian emasnya. Jadi kita menguji emasnya dengan segala metode dan peralatan, termasuk peralatan yang sangat mahal, ratusan juta. Dan semua hasil pengujian metode-metode itu sama. Jadi itu emas KW, tidak ada emas sama sekali, nol. Itu ada tembaga, ada macam-macam, ada kuningan, terus warnanya saja yang emas. Nah, orang itu tetap nakal, dia bilang karena emas itu berasal dari Atlantis, pulau Atlantis yang sudah tenggelam, tidak bisa pakai alat saya. Ada yang lain lagi, sama lucu, dia bilang ada emas organik, jadi sama efeknya. Saya nggak bisa pakai metode tes emas yang biasanya dilakukan di seluruh dunia, karena itu emas yang organik. Itu lucu, itu seperti ada orang yang tawarin HP baru yang organik, jadi HP yang tumbuh di pohon. Kan ya bodoh. Ya, tetap mereka pakai modus seperti itu, dan tetap ada orang yang mau kena masalah dan penipuan seperti itu. Kalau logikanya sudah tidak bisa dipakai lagi untuk mengerti ceritanya mereka, jangan. Efeknya nanti hanya satu, dompetnya Anda menjadi lebih ringan dan kosong, dan mereka
tambah kaya. Itu saja efeknya, nggak ada emas. Ada yang lain lagi, sama lucu, dia bilang ada emas organik. Tadi sama ya, ada satu modus penipuan lagi, itu emas granul. Jadi itu emas yang agak kalos, bentuknya granul, itu juga ribuan potongan yang tidak mungkin kita cek semua. Nah, mereka tawarin dalam bentuk granul justru karena sulit dicek, sulit diuji kemuniannya. Kenapa mereka nggak bakal dulu bikin yang seperti ini? Tinggal potong, tinggal cek, sudah selesai. Nggak, mereka tawarin dalam bentuknya granul. Itu dengan sengaja. Dan bahkan ada orang yang datang dari Afrika untuk menipu orang di Indonesia. Saya sudah menyaksikannya. Biasanya dalam granul itu mereka memang ada emasnya sedikit, 20-30%. Ya, tapi sisanya bukan emas. Jadi mereka main seperti itu. Jangan mau terima granul. Kalau dapat granul harus dileburkan menjadi koin atau benda batangan atau apa, baru cek kemuniannya. Jangan mau terima granul dari penjual yang kita tidak kenal, ya. Nah, sekarang mengenai pengujian emas, ya. Ada beberapa metode. Nomor 1, pakai magnet. Nomor 2, pakai timbangan air. Nomor 3, pakai asam. Nomor 4, pakai XRF, alat untuk tembak emasnya. Yang terakhir itu AS atau fire assay. Itu harus dilakukan di lab. Metode-metode ini dengan akurasi yang sangat tinggi bisa memastikan apa emasnya palsu atau asli atau kemuniannya seperti apa. Dan saya akan jelaskan sedikit mengenai setiap metode masing-masing. Oke, tes emas dengan magnet. Sangat simpel. Emasnya tidak magnetis. Jadi kalau ada magnet terus emasnya nempel dengan magnet itu, berarti itu bukan emas. Simpel. Itu tes yang kita lakukan segera pertama, karena ya semua tes yang lain yang lebih complicated nggak usah dilakukan kalau tes magnet sudah tidak lolos, ya. Kalau emas yang dia tawarin ke kita magnetis, nggak usah lanjutkan, transaksinya sudah selesai, mundur. Tes kedua itu tes dengan asam. Jadi kita pakai plat keramik, kita pakai benda emas seperti ini, kita gores di plat keramik itu sampai ada satu streak, satu line emasnya di sana kelihatan, halus tapi kelihatan. Nah, kita tambah asam nitrat, nitric acid di situ. Emas yang murni tidak akan bereaksi dengan asam itu. Tapi kalau dia banyak bereaksi dan mengubah warna dan sebagainya, berarti kemunian emasnya sangat rendah atau bahkan itu bukan emas. Tes itu sering dilakukan di toko emas juga, jadi saya bisa jelaskan. Kalau butuh penjelasan lebih detail, silakan hubungi saya. Tes kedua itu tes dengan tes ketiga itu timbangan air. Jadi emasnya akan ditimbang seperti biasa, kering, dan juga akan ditimbang dalam air. Nah, hasilnya akan beda. Nanti ada berat basah dan ada berat kering. Ada rumus yang bisa dipakai untuk memperhitungkan kemunian emasnya. Jadi biasanya kalau emasnya murni itu di 19,3 gram. Terus dari situ spesifik, berat spesifik, ya. Terus dari situ dia semakin rendah kemunian emasnya. Ini juga bagus metodenya, akurasinya tinggi dan tidak ada bahan kimia yang dipakai, jadi aman. Terus tes itu juga bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana seperti alat timbang, air, gelas atau kontainer. Jadi tidak mahal metode pengujian ini. Tes yang keempat, keempat itu XRF. XRF itu alat yang pakai radiasi. Dia bisa dipakai untuk tembak benda emasnya
Terus radiasinya ada penetrasi sampai 2-3 mili ke dalam benda emasnya. Dengan alat XRF kita bisa tahu komposisi bendanya, jadi emasnya berapa persen, besinya berapa persen, terus ada unsur-unsur lain lagi. Dan kita juga bisa mengetahui kemunian emasnya, jadi kemuniannya 80, 90, 95 atau apa kemunian, itu bisa diketahui kalau pakai XRF. Nah, satu hal dengan XRF, karena dia ada penetrasi terbatas, jadi dia misalnya kalau tembak dari atas, dia hanya bisa tembus sampai ke 2-3 mili. Berarti kalau ada logam lain di tengahnya, itu nggak terdetek oleh XRF. Jadi itu batasannya XRF. Nggak masalah, ada metodenya, tapi harus diketahui. XRF-nya juga ada batasan. Metode terakhir dan yang paling mahal dan yang paling akurat itu fire assay atau AS. Itu kita nggak bisa lakukan sendiri karena alatnya sangat-sangat mahal, miliaran. Tapi kita bisa bawa emasnya ke lab dan kita bisa menguji emasnya di lab tersebut. Ada lab yang bisa menguji emasnya secara cepat, jadi kalau kita mau ketemu dengan penjual emasnya di lab, kita uji emasnya secara cepat, jadi dalam satu meeting bisa selesai. Langsung ketahuan kemunian emasnya, langsung bisa bertransaksi. Satu hal lagi ya, kalau kita ada batu atau benda yang berharga, jangan kasih tahu lokasi asal ke labnya. Kalau orang di lab itu juga kan manusia, dia ada teman yang kuat mungkin, jadi bisa usir orang lain dari lokasi kalau dia mengetahui lokasi dan asal barang yang diuji di lab. Jangan ya, labnya juga ada SOP-nya. Nah, terus ada dua hal yang berlaku kalau main di emas. Kalau saya dapat emas yang halus, seperti butiran, debu dan segalanya, atau granul, harus dileburkan. Kita leburkannya sendiri di depan penjual atau apa, karena kita lihat bahwa tidak ada logam lain yang dicampur dengan sengaja di situ, jadi nanti menjadi benda yang lebih besar, yang mudah diuji kemuniannya. Kalau kita hanya ada ribuan potongan emas, kan nggak bisa diuji semuanya. Ya. Terus kalau emasnya agak kasar seperti koin atau batangan, berarti kita harus potong benda emasnya itu supaya kita tahu ada apa di dalamnya. Mereka menyembunyikan sesuatu di dalamnya atau tidak, dan itu sering terjadi. Jadi ada benda seperti ini, terus dari luar itu emas, tapi dari dalam mereka pakai tungsten atau logam yang sangat berat yang mirip dengan emas. Jadi orang bisa ditipu kalau ada benda seperti itu. Jadi harus dipotong, dan jangan malu minta hal seperti itu ke penjualnya, karena itu hal yang biasa di seluruh dunia. Pembeli emas akan mengecek emasnya terlebih dahulu. Kalau dia tidak mau terima hal seperti ini, berarti niatnya sudah nggak beres atau dia tidak profesional. Dua-duanya cukup untuk mundur dari transaksi dan tidak bertransaksi dengan orang seperti itu. Oke, kalau ini bermanfaat buat kalian, silakan share, silakan like dan subscribe, dan terima kasih banyak.